Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gimana perasaan sahabat Bung Bob nih? Bahwa tadi malam hasil tidak yang kita inginkan. Hasil yang mengecewakan buat kita sebagai fans dan begitu juga buat tim Inter. Pasti mereka kecewa gitu loh. Karena ekspektasinya pengen menang gitu kan. Apalagi sebelumnya pembahasan gua bahwa Inzaghi pengen meraih wajib 3 poin di Friuli gitu. Tapi ternyata hasilnya tidak ya seperti yang diinginkan. Tapi ya sudah, itulah yang namanya sepak bola. Ada kalah, ada menang, ada seri gitu loh. Nah, ternyata kita belum beruntung gitu loh. Nah, keberuntungan itu kan pasti ada persiapan, terus kesempatan gitu loh. Nah, kalau yang gue lihat tadi malam gitu loh, ya sebenarnya kita itu udah dikasih harapan yang tinggi gitu loh. Kenapa? Barella mencetak gol di menit kelima itu tendangan bebasnya bagus banget. Nah, bagi teman-teman yang mau lihat tendangan bebas seperti itu, siapa yang pernah melakukan seperti itu? David Beckham. Ya, di tahun 99 waktu MU ketemu dengan Barcelona, David Beckham tendangannya persis seperti Barella. Posisinya sama, ininya sama, golnya sama gitu loh. Nah, teman-teman atau sahabat Bung Bob bisa lihat itu di YouTube, cari aja MU ketemu Barcelona di tahun 99. Tadi gue baru lihat karena beberapa kali gue tonton highlight-nya Inter lawan Udinese 3-1 dan gue lihat di beberapa YouTube ternyata David Beckham yang pernah melakukan seperti itu. Banyak juga sih penendang-penendang tendangan bebas yang bagus-bagus di Eropa gitu loh. Nah, tapi itu buat kenapa gue omongin itu karena itu buat hiburan buat kita ya. Karena kita kalah, nah kita kekecewaan tuh ya kita menghibur diri lah. Kita nggak boleh larut dalam kesedihan dan kekecewaan ya. Jadi dibawa enjoy aja sahabat Bung Bob, bahwa ini semuanya adalah hiburan dan entertain buat kita gitu loh ya. Jadi terus yang satu lagi yang gue pengen soroti adalah sebenarnya kan kalau di babak pertama sebenarnya Udinese itu nggak ada shot on target sebenarnya. Nah cuma setelah kita bisa golin di menit kelima, harusnya kita bisa menguasai pertandingan dan kita bisa bombardir tuh Udinese, tapi ternyata kebalikannya. Ini seperti yang terjadi waktu kita lawan AC Milan. Waktu kita unggul, kita bukannya malah kill the game-nya bukan cepat-cepat gitu loh. Tapi ternyata akhirnya apa yang terjadi? Udinese akhirnya menyerang dan dilanggar di luar kotak penalti dan akhirnya Pereira mengambil tendangan bebas dan itu banyak sekali pemain-pemain Inter dan pemain Udinese di dalam kotak penalti. Dan terjadilah yang namanya berebut bola. Tapi ternyata di depan gawang itu kan nggak bisa diprediksi ya. Ternyata bolanya si Pereira itu kena di badannya si Milan Skriniar. Ya udah masuk ke gawangnya Handanovic gitu loh. Udah 1-1 gitu loh. Nah itu terkebayang ya. Udinese ini tim yang tangguh ya. 4 kali berturut-turut menang dan mereka waktu menyamakan kedudukan itu kebayang bagaimana gemuruhnya suara di stadionnya mereka gitu loh. Ini luar biasa gitu loh. Salut gue buat Udinese dan selamat buat Udinese yang sudah menang dan Anda layak untuk menang ya. Nah terus yang lagi di menit ke-30 itu ada terjadi pergantian. Bastoni diganti dengan Di Marco, terus Mkhitaryan diganti sama si Lord Gagliardini gitu loh. Nah ini kan sebenarnya nggak tahu ya apa rencananya Inzaghi. Dia katanya pengen merubah cara bermain tim karena memang si Mkhitaryan sama si itu sama Bastoni kan underperform dan kedua-duanya sudah kena kartu kuning. Takut juga kan karena kan ini sudah bermain fisik kan, pemain Udinese tahu sendiri fisiknya. Nah nanti kalau melanggar lagi kan bisa kena kartu merah. Nah itu pertimbangannya Inzaghi dan untuk merubah cara bermain tim. Tapi ya kita kan berharap kan kalau Mkhitaryan diganti Aslani, bukan si Gagliardini. Tapi ya nggak tahu lah apa yang di dalam pikirannya Inzaghi. Nah yang kedua, kenapa Bastoni diganti dengan Di Marco? Memang center back ya. Nah tapi Bastoni nggak terima loh karena dia sebelumnya hampir mencetak gol yang bisa diblok sama kipernya Udinese dan dia kecewa banget. Dia sampai tendang-tendang tuh kursi pemain kursi cadangan di itu di luar lapangan gitu loh. Dan itu sampai
diiniin sama si Gosen gitu loh, diomongin sama Gosen, udah tenang, dia bilang gitu loh. Nah itu sahabat Bung Bob ya, kalau gua sendiri kalau sebagai pemain sepak bola yang biasa bermain inti, tiba-tiba di menit 30 ditarik sama pelatih, ya itu tanda tanya, dan gua juga pasti marah gitu, wajar aja, kecewa ya kan, apalagi Bastoni juga masih muda, tapi ya sudahlah, itu sudah terjadi. Mkhitaryan juga diganti sama Lord, bukannya Aslani, ya sudahlah gitu kan. Kita hanya bisa ya berdoa aja gitu ya sahabat Bung Bob ya. Nah ternyata ya udah, setelah golnya disamakan gol dan di babak pertama kita udah menutup 1-1, seharusnya kan di babak kedua kan kita pasti pengen karena kita wajib 3 poin, dan Udinese juga pengen dia mempertahankan kemenangan 5 kali gitu lah, sama-sama lah gitu. Tapi ya di 15 menit pertama awal kedua, babak kedua itu memang Inter bagus gitu loh. Nah kalau sahabat Bung Bob ya, kalau sahabat Bung Bob supaya tahu ya, bahwa sampai menit 77 ya, Inter tuh masih menguasai pertandingan 52 banding 48, terus shot on goal kita masih 3, mereka baru 1 ya, shot on target kita 9, mereka juga baru sedikit gitu. Nah terjadilah pergantian pemain. Nah ini yang salah satu yang juga pengen gua bahas gitu loh. Darmian diganti Ambrosio ya kan, si Zeko diganti sama Korea gitu kan. Nah Korea si Zeko mainnya lagi bagus-bagusnya, kenapa diganti kita nggak tahu. Apakah Inzaghi mungkin berharap Korea ini bisa gacor, bisa dapat bagus gitu. Tapi apa yang terjadi waktu Zeko diganti, Korea dapat bola dan bawa dribble bola ke dalam kotak penalti, dan itu peluang untuk dia mengumpan ke Toro itu bagus banget, karena Toro kosong tuh bisa jadi gol. Dia lakukan apa? Dia tendang sendiri. Nah itu teman-teman, sahabat Bung Bob. Artinya kalau kita berbicara tim, kita tidak memikirkan untuk kita tidak memikirkan egoisnya kita gitu. Kita lagi dalam ketinggalan. Bagaimana kita berharap kita bisa cetak gol untuk tim kita. Siapapun yang cetak gol, mau Handanovic kayak yang ngogolin, atau mau siapa kayak pemain yang bisa ngolin. Kalau memang itu kesempatan kita buat kasih asis, kasih gitu loh. Tapi Korea tidak lakukan itu. Dan gue pribadi kecewa banget ngelihat si Korea udah mainnya juga keresak-kerusuk gitu loh. Apalagi gol ketiga tuh kan dia yang menjaga pemainnya. Golnya kedua Udinese harusnya dia bisa menjaga itu. Dia kan berdua sama si De Vrij di situ gitu loh. Nah itu sahabat Bung Bob. Jadi ya setelah itu udah Korea masuk, si Ambrosio masuk, dan terakhir di menit ke 79 terjadilah salah satu pergantian yang mengagetkan kita, terutama gua juga gitu loh. Itu Acerbi yang bermain bagus. Kenapa dia bagus? Dia bisa baca permainan, dia bisa membantu serangan dari bawah. Itu bagus, cara main dia bagus lah, karena memang terbukti 90 menit kemarin dan sekarang juga terbukti diganti sama De Vrij yang udah lama nggak main, dan memang performnya juga sering masih angot-angotan. Benar sahabat Bung Bob. Apa yang terjadi? Hanya berselang beberapa menit dia tidak bisa menjaga pemain Udinese yang mau masuk ke kotak penalti, dan itu akhirnya menjadi bola mati. Itu tendangan pojok buat Udinese. Apa yang terjadi? Delevue ya, yang pernah kemarin sempat di pembahasan ini pemain bagus, striker, tapi dia bisa nusuk di kiri, bisa nusuk di kanan, dan dia juga punya umpan yang akurat. Apa yang terjadi sahabat Bung Bob? Delevue tendang pojok dan masuklah sundulannya si gua lupa namanya, Tijol gitu loh, di menit 84. Kebayang gemuruhnya, semangatnya Udinese ya, gila. Mereka unggul 2-1. Apa yang terjadi? Harusnya kita bangkit ya. Apa yang terjadi? Di menit 90 plus 3 lagi, gol lagi, dan Delevue lagi yang ngasih ke Aslan. Disundul dan masuk, dan tidak bisa ditepis sama si Handanovic. Gila. Memang secara intensitas, secara keinginan, secara daya juang, Udinese menang segala-galanya. Ya, Brozovic sudah bermain bagus, Barella sudah bermain bagus, tapi tidak cukup sahabat Bung Bob. Zeko juga bermain bagus, ya, si Acerbi bermain bagus, tapi ya tidak cukup untuk itu gitu loh. Kita butuh semua pemain bermain bagus, kita butuh semua berpikir hanya untuk tim, bukan berpikir untuk pribadi. Nah itu gitu loh. Jadi setelah gol itu ya udahlah, di menit 9 plus 3 kita hanya perpanjangan waktu cuma 5 menit, udah selesai pertandingan. Nah ini
kekalahan yang ketiga di musim ini di Serie A. Tapi sahabat Bung Bob nggak usah khawatir ya. Jalan masih panjang ya. Kenapa gua bilang jalan masih panjang? Yang namanya liga ini kita berbicara adalah lari maraton. Kita butuh waktu lama. Nah, kalau berbicara Liga Italia ada 38 pertandingan. Sekarang baru 7 pertandingan. Kita kalah 3 kali, kita udah ngumpulin 12 poin di bawah 5 poin di bawah Napoli. Napoli kan yang sekarang peringkat 1 ya. Karena dia juga menang melawan AC Milan tadi pagi dan Juve juga kalah, Roma juga kalah, nah Inter juga kalah. Nah, akhirnya persaingan juga masih terbuka buat semua karena hanya beda 5 poin dan ada 31 pertandingan. Nah, sahabat Bung Bob, ya, musim lalu kita istilahnya juara paruh musim ya. Tapi di Februari Maret kita benar-benar kedodoran. Akhirnya kita lepas juara kita. Kita tidak bisa mempertahankan Scudetto kita. Nah, di musim ini kebalikan. Di awal kita kedodoran, semoga setelah kejadian tadi malam kita kalah. Semoga nanti di awal Oktober kita akan ketemu Roma, kita bisa menang, bisa mengatasi Barcelona, bisa mengatasi si Sassuolo. Artinya ini akan membangkitkan semangat kita, percaya diri pemain-pemain Inter dan tetap harus bisa menjaga keep spiritnya ya. Fighting spirit yang selalu gue bilang ini yang dibutuhkan pemain-pemain Inter gitu loh. Jadi ya kita nggak usah khawatir bahwa ya musim masih panjang, jadi nggak usah pesimis karena kan banyak yang gue ikut ya di perbincangan di grup ya fans ini Inter gitu loh bahwa ya pesimis lah, kita harus pecat Inzaghi out lah, Suning out lah. Nggak segampang itu Ferguson gitu loh. Untuk mengganti pelatih nggak semudah itu, menjual klub nggak semudah itu. Jadi kita harus berpikir realistis dan melihat sesuatu itu harus dua sisi. Ini sisi positifnya apa, ini sisi negatifnya apa. Bikinlah cara pandang yang bisa benar-benar realistis gitu sahabat Bung Bob. Jadi kita pasti bangkit. Gue yakin kita pasti bangkit dan memang tapi kita akui bahwa Udinese layak untuk menang. Nah, setelah pertandingan seperti biasa kan ada konferensi pers ya. Jadi gua mau bacain. Inzaghi bilang begini ya. Udinese lebih kejam dari kami dan pantas menang. Benar banget. Memang ya seperti gua bilang tadi layak sekali menang. Nah, kekalahan yang menyakitkan sebagai pelatih saya yang pertama bertanggung jawab. Benar sekali. Ya pelatih yang bertanggung jawab karena dia yang merotasi pemain, memberikan instruksi dan strategi semuanya dari pelatih. Nah, kami telah memainkan 7 pertandingan dan kalah 3 kali, menang 4 kali. Kami adalah Inter dan harus melakukannya lagi. Artinya harus bangkit, ya. Perubahan. Para pemain yang ditarik keluar telah mendapatkan kartu kuning dan Udinese memenangkan semua bola duel dengan mereka gitu. Nah, dengan 2 pergantian pemain saya berharap untuk mengubah keadaan. Benar kan seperti yang gue bilang tadi bahwa pengen merubah keadaan. Nah, kami bisa mendekati segalanya dengan lebih baik. Kami mencetak gol di awal dan kemudian hilang. Kita sekarang perlu menjilat luka kita, kata dia. Nah, jadi artinya gini sahabat Bung Bob, ya. Jadi walaupun istilahnya kita kalah, tapi Inzaghi kan pasti masih pede lah ya, masih percaya diri gitu loh. Nah, ini dia bilang, kami melakukan kesalahan setelah gol itu. Kami perlu mengatur segalanya secara berbeda, tapi Udinese adalah tim yang lebih bertekad. Pendekatan kami di 15 menit pertama babak kedua bagus, tetapi kemudian kami menjadi tegang. Dan meski tahu bahwa mereka adalah sisi yang berbahaya, memungkinkan mereka memukul kami dengan serangan balik. Serangan baliknya Udinese gila ya. Pemain lini belakang, sayap kiri, sayap kanan, lini tengah dan depan tuh cepat banget gitu loh. Nah, kami telah kebobolan 9 gol dalam 3 pertandingan di tandang. Beda dengan musim lalu setengah musim kita baru kebobolan 9 gitu loh. Nah, itu bedanya. Jadi memang trio BSD tidak perform seperti musim lalu. Ya, kita nggak tahu nih apa permasalahannya ya. Yang penting itulah yang perlu dicari solusinya sama Inzaghi. Nah, Inzaghi juga bilang jeda internasional kita akan tinggal di sini dan bekerja dengan 2 penjaga gawang dan 4 pemain lapangan. Banyak pemain muda akan terlibat saat kami menunggu semua orang kembali sehingga kami dapat bekerja sama. Karena kan banyak sekali pemain-pemain Inter yang dipanggil sama timnas untuk memperkuat negara mereka gitu loh. Jadi ya itu sahabat Bung Bob. Terus kita perlu garis bawahi juga
bahwa ya memang Udinese luar biasa, fisiknya luar biasa, dan yang gua bahas garis bawahi adalah bahwa kita bertanding dalam seminggu itu 3 kali dan perlu fisik, perlu rotasi, tapi ternyata Inzaghi masih memakai pemain yang itu terus, tidak memberikan kesempatan juga buat Aslani, buat Belanova, buat Onana. Gua nggak tahu apa masalahnya dia gitu loh. Tapi harusnya rotasi, karena di musim lalu kita kekurangan kedalaman, makanya kita kedodoran di Februari Maret. Apalagi waktu Brozo nggak main gitu loh. Harusnya di musim ini kita udah punya segalanya, pemain-pemain pelapis. Harusnya Inzaghi mulai berani memberikan mereka kesempatan. Ya kenapa? Karena RG5 menurut gua sih benar-benar nggak layak main ya. Semalam juga gua lihat lari-lari kecil doang. Harusnya dia kejar pemain, kejar bola supaya tidak masuk ke kotak penalti. Tapi dia ya seperti santai-santai aja, nggak ngerti lah ya. Itu kembali lagi ke Inzaghi. Ini sih perasaan gua ya. Nggak tahu sahabat Bung Bob apa perasaannya, boleh dicurahin. Tapi ingat, kita sebagai fans, seperti apapun Inter, baik kalah, menang, seri, lagi kesusahan, lagi senang, kita tetap dukung. Itulah fans sejati. Ya, kita tidak boleh menjelekin atau apa. Boleh aja kita mengkritisi, itu boleh. Gimana nih mainnya seperti apa? Tapi ya dalam hal-hal wajar ya. Janganlah kita sampai ngomong-ngomong omongan-omongan yang nggak pantas gitu, sahabat Bung Bob. Ya, kita pasti berikan dukungan yang terbaik buat Inter. Setuju, sahabat Bung Bob? Oke, setelah Inzaghi, sekarang kita mau dengerin apa yang dibilang sama si kapten kita, Handanovic. Ini gue mau bacain ya. Pertama-tama kami harus memberikan selamat kepada Udinese. Mereka unggul dalam segala hal, dalam duel, dalam hal intensitas. Benar, intensitas kita kalah lah sama Udinese. Dalam cara mereka mengatur segalanya, pertandingan tetap seimbang. Benar, kita seimbang sampai akhir, tapi mereka lebih menginginkan untuk menang, sahabat Bung Bob. Nah, terus satu lagi, kekalahan dari pertandingan seperti ini tidak terjadi secara kebetulan. Benar banget. Nah, ini yang gue bilang gitu loh. Kayaknya ini kurang well prepare. Nah, prepare yang baik sebelum pertandingan tuh kayaknya masih ada yang kurang menurut gue. Apalagi ada pergantian di menit ke-30, itu berarti ada kurang kesiapan. Nah, kami perlu menganalisa dan memperbaiki kesalahan kami. Kami tahu pertandingan seperti apa yang menunggu kami. Tapi kami membuat terlalu banyak kesalahan saat duel. Sisi fisik, dan kami tidak boleh kehilangan fokus. Mereka menimbulkan kerusakan pada serangan balik dan kami gagal bermain dengan tempo apapun. Pada akhirnya kami membayar harga dari set piece, yang berarti adanya kurang fokus. Saya pikir mudah untuk menganalisa permainan seperti ini. Jelas apa yang terjadi. Terus terakhir si Handa bilang begini, saya tahu apa pekerjaan saya. Pemain hanya harus fokus pada latihan dengan baik. Saya bukan masalah bagi Inter dan bisa menjadi solusi. Ketika saya tidak bermain, saya menyemangati rekan satu tim saya. Ya, waktu Onana main, siapapun main, dia menyemangati. Inilah seorang leader, inilah seorang kapten, luar biasa. Nah, sahabat Bung Bob, jadi kalau dari gue lihat di Sofa Soccer ya, itu bagaimana statistik pemain-pemain ya, memang rating terbawah itu salah satu Milan Skriniar, terus juga si Robert atau Gagliardini udah pastilah ya, Mkhitaryan, Bastoni itu juga di bawah underperform ya. Nah, kalau Dom-Dom kan dia punya kesempatan untuk cetak gol, cuman ya di atas Mister Gawang ya. Jadi artinya masih banyak lah istilahnya pemain-pemain kita masih bagus, sebenarnya masih bisa mengimbangi permainan Udinese. Cuman intensitas, daya juang itu yang kita kalah. Keinginan mereka Udinese untuk menang tuh lebih dari kita, makanya kita kalah. Tapi sahabat Bung Bob, tetap ya kita dukung Inter karena bagaimanapun Inzaghi, kita yakin dia akan bisa memecahkan permasalahan di Inter. Semoga aja dengan break 2 minggu ini adalah refresh ya untuk pemain-pemain, karena seminggu 3 kali bermain, artinya ini istirahat buat mereka. Bagus sekali, menurut gua bagus. Walaupun kita kalah ya harusnya menang lebih bagus ya. Tapi dengan ada waktu 2 minggu break untuk liga-liga itu bagus. Jadi ini akan jadi besar buat pemain-pemain Inter. Inzaghi dan tim-tim yang tidak ikut bermain di timnas sudah menunggu teman-teman yang bermain di timnasnya mereka gitu loh. Jadi ya kita berharap nanti lawan Roma kita bisa menang, lawan Barcelona kita bisa mengatasi, lawan Sassuolo berikutnya kita juga bisa menang. Jadi kita berharap yang terbaik buat Inter, berikan dukungan yang terbaik. Dan gua pribadi nggak tahu sahabat Bung Bob, gua yakin Inter masih bisa
untuk mengejar Scudetto. Karena jalan masih panjang dan kita juga masih bisa berbicara banyak di Liga Champions. Yang penting adalah Inzaghi harus cepat keluar dari krisis ini untuk timnya. Oke, sabar Bung Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo.